manusia dan manusia serta dengan lingkungannya. Artinya istilah agama, kalau ada diskusi tentang agama dan sains itu, maka harus dijelaskan dulu agama yang dimaksud itu seperti apa. Kita jangan mudah mengatakan agama bertentangan dengan sains. Oh, ini sainsnya tidak sesuai dengan agama. Jangan keburu-buru menyatakan seperti itu. Karena agama yang dimaksud itu apa? Apakah ini? Ataukah agama itu yang dimaksud adalah Tuhan? Atau kitab suci? Ataukah akhlaknya? Ataukah ciri-ciri apa nilai keagamaannya? Nah, gitu ya. Maksudnya apa yang perlu saya sampaikan di sini bahwa definisi agama kalau kita konsisten pada KBBI itu ya seperti ini. Tapi seringkali terminologi agama itu atau pengertian agama itu dimaknai banyak hal ya, dimaknai banyak definisi atau banyak perspektif gitu ya. Ada yang mengatakan agama itu berarti kitab suci, ada yang menyebutkan kalau itu tauhid atau ketuhanan atau akidah. Nah, padahal dalam agama itu ada nilai agama itu ada akidah, ada ibadah, ada akhlak gitu ya. Nah, sekarang kalau sains itu apa? Sains atau ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis, logis, melalui metode tertentu dan berlaku secara universal. Ini adalah ilmu pengetahuan. Apakah sama ilmu pengetahuan dan sains? Apakah sama ilmu pengetahuan dan pengetahuan maksud saya? Berbeda. Contohnya apa? Sains itu bahasa Inggrisnya science. Kalau pengetahuan Inggrisnya apa? Knowledge. Science dan knowledge sama enggak? Beda ya. Nah, bedanya apa? Ya ini kalau sains itu sama dengan ilmu pengetahuan. Berarti tidak sama dengan pengetahuan. Ya, science itu ilmu pengetahuan atau sains itu. Kalau pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu hasil curiosity dari panca indera. Rasa ingin tahu dari panca indera, hasil rasa ingin tahunya itu adalah pengetahuan. Hasil kerja indera, misalkan Anda merasakan apa namanya? Anda mendengar informasi itu pengetahuan. Tadi ada yang jawab benar seperti itu ya. Telinga Anda mendengar ada suara gemuruh atau suara apa, oh ini geluduk, oh ini guntur, pengetahuan. Kemudian Anda merasakan garam itu asin, oh itu pengetahuan. Jadi kumpulan-kumpulan pengetahuan itu kalau disusun secara sistematis, urut ya, kemudian dengan pendekatan yang logis melalui metode tertentu, metodenya apa di sini namanya? Metode ilmiah ya, scientific method. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang banyak itu disusun secara sistematis dengan metode tertentu, yaitu metode ilmiah. Cara menyusunnya itu nanti ada untuk membuktikan kebenaran keilmuannya itu kita menggunakan pendekatan hipotesa, eksperimen, sampai kesimpulan. Baru kemudian itu bisa berlaku secara universal dan disepakati, maka itu bisa sah dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, atau dapat sah dianggap sebagai sains. Apakah ilmu pengetahuan itu selalu benar? Tidak. Ilmu pengetahuan itu berkembang dinamis. Contohnya apa? Sains atau teori-teori yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan itu bisa berubah. Contohnya, Anda tahu yang namanya definisi asam dan basa, itu ada berapa definisi? Asam basa. Banyak, Bu. Ya, asam Arrhenius, basa, Arrhenius, Lewis, Lewis, Lowry, ya betul. Kemudian teori tentang atom. Atom apa? Demokritos. Ya enggak? Thomson, Rutherford, oke. Iya, itu adalah contoh bahwa pengetahuan itu memang berlaku secara universal pada saat itu. Tapi kemudian jika ada kebenaran atau teori falsifikasi ya, ada yang mampu meruntuhkan teorinya, yang dalam artian membenarkan, membuktikan bahwa teori sebelumnya itu tidak benar atau sudah tidak berlaku, maka ya sudah gugurlah teori itu, diganti dengan pengetahuan yang baru, dengan ilmu atau sains yang baru. Nah, seperti itu. Itu sifat ilmu ya, sifat sains maksud saya, sifat ilmu. Jadi kalau lebih sederhananya, sains itu sama dengan ilmu. Kalau ilmu sudah jelas pengetahuan ya, maksudnya ilmu pengetahuan itu bisa disingkat dengan ilmu. Tapi kalau pengetahuan itu bagian-bagian dari yang disusun akhirnya menjadi ilmu. Jadi kalau saya umpamakan pengetahuan itu satu buah balok. Kalau balok itu disusun menyerupai rumah, ya dengan susunan tertentu itu namanya menjadi, kalau balok-balok yang banyak atau pengetahuan-pengetahuan yang banyak itu dijadikan satu, disusun nanti menjadi bangunan rumah atau bangunan ilmu atau bangunan sains gitu ya. Nah, cara nyusunnya dengan metode ilmiah. Makanya kajian tentang materi dan perubahannya menjadi
kimia. Kajian tentang gejala fisika menjadi mata kuliah atau bidang fisika. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi itu. Kita sudah tahu definisi agama adalah sistem yang mengatur keimanan, peribadatan dan pedoman hidup ya, yang berhubungan dengan tata kaidah pergaulan manusia. Dan di sini ada nilai-nilai keutuhanan, ada ibadah, ada akhlak, itu adalah agama. Dan sains atau ilmu pengetahuan itu adalah ini. Ya, sudah tahu? Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, untuk sampai tahu bagaimana perjumpaan dalam tanda kutip persinggungan antara agama dan sains, kita harus tahu dulu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan ini. Ya, dalam lintasan sejarah, Anda lihatnya dari sini ya, dari kiri nih ya, zaman Babylon. Oh, ini zamannya, tapi yang jelas sebelum zaman Nabi Musa ya. Jadi pada zaman ini, kenapa ini ditandai sebagai zaman pra munculnya, sebagai embrio munculnya pengetahuan atau ilmu pengetahuan? Karena zaman Babilonia dianggap orang-orang zaman atau bangsa yang sangat kritis. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Babilonia dan kemudian dicari tahu. Nah, jadi artinya apa? Banyak pengetahuan-pengetahuan itu hadir atau didapatkan di sini, muncul di sini. Ya. Contohnya apa? Orang-orang Babilonia sudah ingin mencari tahu, rasa ingin tahunya besar ketika melihat ada pelangi ya. Ketika sekarang kan mungkin jarang pelangi ya, karena sudah atmosfernya sudah tidak, dalam artian apa ya, sudah banyak polusi sehingga atmosfernya tidak kurang baik gitu ya. Pelangi jarang muncul gitu ya. Kalau dulu apa sih kok bisa terjadi pelangi? Nah, orang-orang Babilonia sudah mulai mencari tahu. Terus kemudian untuk mencari tahu itu dia masih menggunakan pendekatan terbatas ya, karena kemampuannya saya kira tentu karena pengetahuan mereka tetap mencari tahu apa dihubungkan dengan mitos dan kepercayaan. Misalkan oh pelangi itu dianggap adalah selendang bidadari. Atau kenapa bisa muncul hujan? Itu dari dewi yang sedang menangis. Nah, jadi hal-hal rasa keingintahuan itu diselesaikan, dipenuhi dengan dikaitkan dengan kepercayaannya pada saat itu. Sangat wajar karena memang masih terbatas kemampuannya. Oh, bisa tahu Bu? Ya, ada bukti-bukti sejarah yang membuktikan dari bangunan-bangunan apa? Bukan bangunan, dari gua-gua gitu ya, ada tanda-tanda rasi bintang ya. Bintang. Relief, kalau Bu. Iya, obelik. Relief. Oh iya, relief ya, relief gua ya. Di gunung-gunung, di goa-goa itu yang membuktikan bahwa pada saat itu sudah mulai ada simbol-simbol bahwa orang Babilonia itu cukup kritis. Nah, kemudian beralih ke masa Yunani. Pada masa Yunani ini sudah mulai semakin ke sini gitu ya. Artinya sudah semakin dekat. Ini kira-kira 8 sebelum Masehi sampai 6 Masehi ya. Ini di sini tokoh-tokohnya sudah bisa disebut. Nih ada Aristoteles, Socrates, Thales dan sebagainya. Itu adalah bapak-bapak ilmu pengetahuan. Ya, jadi mereka itu adalah tokoh-tokoh filosof yang pada akhirnya nanti melahirkan ilmu pengetahuan yang ada sampai sekarang ini. Makanya ada yang menyebutkan ibu, the mother of science adalah filsafat. Ya, jadi ibu atau induk dari pengetahuan itu sebetulnya filsafat. Apa sih maksudnya filsafat? Nanti saya terangkan di ilmu aja ya di minggu depan ya. Bab 2 maksud saya. Tentang filsafat ilmu akan saya masukkan di situ. Pada prinsipnya pengetahuan itu kemudian beralih pada zaman ini, orang-orang Yunani sudah makin banyak ya yang mengkritisi, yang orang-orang cerdik pandai itu sudah banyak bermunculan di sini. Yang tadi itu filosof-filosof ya yang berpikir secara mendalam tentang apa sih bumi itu, bagaimana bumi bisa berputar, bagaimana bumi itu ada matahari yang selalu beredar mengelilingi. Itu semuanya sudah mulai lebih logis ya. Salah satu ciri ilmiah itu adalah logis dan rasional. Nah, maksud saya salah satu ciri ilmu ya itu adalah logis dan rasional. Kemudian dari zaman Yunani itu ini masuk ke dua zaman ya yang berbeda. Nah, pertama itu masanya bersamaan ya, tetapi semuanya muncul pengetahuan di situ. Ya, atau bisa ditandai sebagai perjalanan pengetahuan. Setelah zaman Yunani itu masuk pada zaman peradaban Islam. Sekaligus di barat itu adalah zaman pertengahan atau dark age ya. Saya bahas yang ini dulu. Setelah zaman Yunani, obor pengetahuan itu beralih ke
masa kejayaan Islam. Ya, ini bisa ditandai dengan kelahiran Rasulullah pada tahun berapa Rasul itu ya? 670 ya. Aduh, mohon maaf kalau saya salah, bisa dikoreksi. Setelah Rasul lahir itu menjadi cikal bakal munculnya atau gerakan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Pada saat itu Nabi dengan perintah Iqra ya, itu sudah bagian dari momentum adanya menggalakkan pengetahuan di dunia Islam. Nah, ini sudah maju sampai ada Ibnu Rus, ada Ibnu Sina. Ini saya kira Anda di mata kuliah SKI ya, sudah ada ya. Nah, kemudian pada saat itu di dunia yang lain gitu, ada di barat, di Eropa, itu kebalikannya. Pada saat itu yang berkuasa adalah Imperium Romawi. Romawi itu benar-benar memegang hegemoni kekuasaan pada saat itu sebagai untuk mendukung kekuasaannya itu digunakan perangkat gereja atau aturan gereja atau kepercayaan gereja. Jadi dia didukung legitimasi agama. Nah, maka dari sini Anda bisa tahu kenapa agama itu muncul dalam lintasan sejarah pengetahuan karena termasuk yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan selanjutnya itu adalah agama, yaitu di sini di zaman pertengahan. Untuk di Eropa, ya, untuk di Eropa. Kalau di Timur Tengah atau dalam peradaban Islam, justru agama menjadi pemicu munculnya perkembangan pengetahuan di dunia Islam. Tapi kalau di Barat, di Eropa justru kebalikannya. Jadi pada saat ini kemajuan ilmu pengetahuan yang sudah mulai ada dikembangkan di masa Yunani itu tenggelam, ya, atau seolah-olah tidak berkembang secara baik, malah akhirnya diadopsi oleh orang. Jadi teori-teori Yunani itu diadopsi oleh tokoh-tokoh ilmuwan Muslim untuk dikembangkan di sini, tapi tidak begitu halnya yang ada di Eropa. Kenapa? Karena dominasi agama itu semakin sangat tinggi, ya. Hegemoni agama itu sangat besar. Jadi apa-apa itu semuanya tanyanya ke gereja. Orang-orang lebih gemar atau kekuasaan Romawi kan sangat kuat ya, Imperium Romawi itu kan bangsa penjajah ya. Itu semuanya dikembalikan ke gereja. Nah, akhirnya ilmu tidak berkembang. Jadi agama itu dominan sekali di sini. Sebaliknya, itu tadi diadopsi oleh dunia Islam. Apa contohnya? Misalkan teori apa namanya? Kedokteran Ibnu Sina ya, itu diambil dari Hippocrates yang ada di zaman Yunani. Jadi banyak teori-teori. Al-Khawarizm yang membuat teori aljabar wal muqabalah itu juga didapatkan dari pemikiran-pemikiran Aristoteles di sini. Jadi banyak diadopsi, kemudian dikembangkan. Tapi tidak terjadi di dunia barat. Nah, baru kemudian dunia barat mulai gelisah. Ini kalau begini artinya sudah mulai nggak betah ya, artinya nggak dengan keadaan seperti itu mulai muncullah pergerakan orang-orang di Eropa. Itu masuk di zaman Renaissance ya, tandai pada tahun sekian. Ini masa kebangkitan kembali gitu istilahnya ya. Masa kebangkitan kembali itu di dunia Islam, di Eropa Barat kemudian ditandai beberapa gerakan-gerakan. Kalau di Jerman namanya Aufklärung, kalau di Perancis namanya Renaissance ya. Beberapa gerakan untuk kebangkitan kembali dalam artian tidak mau terkungkung atas hegemoni agama. Nah, ini sudah kerajaan Imperium Romawi juga sudah mulai surut gitu. Begitu halnya dengan peradaban Islam juga sudah mulai surut ya. Di sini bisa ditandai adanya diantaranya ada faktor-faktor internal dan eksternal. Eksternal itu diantaranya juga ada peperangan ya yang kemudian dikenal dengan perang salib itu di sini banyak karya-karya ilmuwan Muslim yang kemudian musnah, dibakar, diadopsi, dibawa ke Eropa. Jadi karya-karya Ibnu Sina itu dibawa ke Eropa untuk menghilangkan jejak, namanya menjadi Avicenna. Karya-karya Ibnu Rus yang ada di dunia Islam di Andalusia, Spanyol itu dibawa ke Eropa, ya. Spanyol juga Eropa, tapi kan Spanyol itu agak ke ya, posisinya itu bukan Eropa Barat ya. Itu kemudian untuk konon katanya untuk menyamarkan nama Ibnu Rus yang memang ke Arab-Araban itu ya, untuk menghindari sentimen agama waktu itu diubah menjadi Avirus. Nah, itu banyak. Jadi ibaratnya ilmu itu berpindah di Eropa. Kejayaan ilmu pengetahuan yang dulunya di barat gelap, makanya disebut dark age ya. Di dunia Islam yang moncer, ya, itu kemudian beralih ke barat. Nah, kemudian masuklah ke zaman modern. Zaman modern ini ditandai dengan temuan Newton, ya, temuan Newton. Ini Newton sudah mulai maju ya dengan prinsip mekanikanya, mekanika klasiknya. Kemudian masuk lagi ke zaman kontemporer. Kontemporer itu ditandai dengan Albert Einstein ya, terus kemudian Heisenberg
Watson and Crick, penemu DNA di sini. Newton ini diantaranya yang selain Newton, masa ini adalah Darwin. Charles Darwin itu ada di sini. Nah, jadi agama itu sudah mulai ada interaksi persinggungan atau dalam artian berjumpa gitu ya, berjumpa dengan sains itu ya di sini, di masa Dark Age ini. Nah, gitu. Karena justru cikal bakal sains itu yang mestinya berkembang ya, itu justru menjadi berkebalikan. Jadi coba Anda perhatikan mahasiswa sekalian. Ada perbedaan antara zaman Islam dan zaman Dark Age ini. Kalau zaman Islam justru agama itu menjadi penggerak, driving force ya, penggerak kemajuan pengetahuan karena ada perintah Iqra ya. Tapi kalau di barat, nah itu malah sebaliknya. Agama itu justru menjadi dominan, ilmu pengetahuan itu seolah-olah dimatikan. Inilah yang membedakan ya. Nah, tapi kemudian akhirnya bangkit kembali di zaman Renaissance ini. Nah, sudah lanjutkan. Nah, ini. Sekarang, nah ini tadi dinamika persinggungan antara agama dan sains tadi sudah sempat saya singgung. Ada di mana sebenarnya ini saya tandai kotaknya khusus tadi ya. Zaman pertengahan atau Dark Age. Apa yang bisa diceritakan pada zaman ini kalau disebut sebagai masa yang menandai ada persinggungan antara agama dan sains? Yaitu ketika di antaranya ketika Galileo itu menemukan teori heliosentris abad ke-15 di sini. Anda sudah dengar pasti ya, Galileo itu menemukan teori heliosentris. Apa itu teori heliosentris? Ada yang tahu? Matahari Teori sebagai pusat. heliosentris, ada yang tahu? Matahari sebagai pusat. Iya, betul. Ya, betul. Matahari sebagai pusat tata edar, sebagai pusat edar tata surya. Itu yang disampaikan oleh Galileo. Nah, Galileo ketika menemukan itu, menyampaikan teorinya itu dianggap bertentangan dengan teori geosentris, di mana teori geosentris yang sudah digunakan berabad-abad sebelumnya oleh masyarakat pada saat itu. Inilah Dark Age. Jadi begitu Galileo menemukan teori heliosentris, itu dianggap berseberangan dengan teori geosentris yang sudah diyakini. Parahnya, dalam tanda kutip, teori geosentris itu didukung oleh komunitas agama, didukung dengan ajaran agama. Makanya dianggap benar adalah geosentris. Kita tahu yang namanya geosentris apa? Apa kalau geosentris? Bumi Pusat sebagai edar. pusat. Betul. Ya, kalau heliosentris yang bergerak itu adalah matahari, seperti yang saat ini. Galileo menyatakan bahwa sebenarnya keliru saya. Galileo menyatakan bahwa yang bergerak itu adalah bumi, ya. Yang sebagai pusat itu matahari. Itu menurut Galileo. Tapi teori sebelumnya itu mengatakan bahwa yang tetap adalah bumi. Geo ini sebagai pusat. Buktinya apa? Ya memang secara kasat mata seolah-olah yang bergerak kan matahari toh. Terbit dari timur, tenggelam di barat ya. Jadi seolah-olah bumi kita itu tetap. Makanya yang mereka yakin bahwa yang benar itu geosentris. Kemudian agama membenarkan itu, mendukung itu. Geosentris itu berasal dari kosmologi warisan sebelumnya, yaitu geosentris Ptolemeus dan kosmologi Aristoteles. Nah, Galileo yang mengemukakan heliosentris ini bertentangan. Nah, akhirnya konon gitu ya, Galileo itu berlutut di hadapan inkuisitor, misalnya saya ketika inkuisitor gereja dan bersumpah meninggalkan ajaran pendahulunya tentang teori geosentris. Jadi Galileo diminta mencabut teorinya. Karena kalau enggak nanti akan dihukum pancung. Nah, saya tidak tahu ini sejarahnya, ada yang mengatakan akhirnya berhasil melepaskan diri dari hukuman itu, ada juga yang mengatakan Galileosentris sebagai tetap hidupnya berakhir pada hukum pancungan yang dijalankan oleh gereja. Nanti bisa dicari aja bagaimana akhirnya. Tapi pada saat itu momentum bahwa ada pertentangan perjumpaan ini antara agama dan sains. Agama mengatakan bahwa yang benar adalah matahari itu yang berputar atau bumi yang diam sebagai tata edar atau geosentris, sedangkan sains yang disampaikan oleh Galileo mengemukakan bahwa yang beredar itu adalah buminya, yang tetap adalah matahari. Nah, ketidaksesuaian agama dan sains ya yang dialami pada masa Galileo ini, di mana itu masa Dark Age ya, itu berlanjut hingga masa sesudahnya. Ternyata ketika dianggap ada ketidaksesuaian antara agama dan sains itu tidak selesai di masa Galileo saja. Itu kemudian terus berlanjut hingga masa sesudahnya. Masa sesudahnya itu berarti apa?
ya sampai masa zaman modern dan akhirnya pada sampai sekarang, pada masa saat sekarang ini gitu. Ketidaksesuaian agama dan sains itu berlanjut hingga masa sesudahnya setelah Newton berhasil merumus hukum mekanika. Nah, temuan Newton disebut sebagai sains modern. Nah, ternyata ketidaksesuaian agama dan sains itu ternyata diteruskan juga oleh tokoh setelahnya yaitu Newton sebagai tokoh ilmuwan pada zaman sains modern ini. Nah ini kan Galileo ada di sini, kemudian ini zaman kebangkitan kembali, kemudian ini Newton di sini. Nah, ketika Newton menemukan teori mekanika, itu justru sebenarnya teori mekanika Newton itu sebagai bibit, sebagai dasar yang akhirnya semakin memisahkan jauh antara agama dan sains, menjadi seolah-olah semakin berseberangan. Itu teori Newton. Kok bisa, Bu? Ya, nanti Anda akan tahu. Nih. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Newton? Apa sebenarnya yang ada dalam teori mekanika klasiknya Newton? Kenapa kok sampai disebut sebagai cikal bakal munculnya sains yang bertentangan atau yang tidak sejalan dengan agama? Kenapa bisa seperti itu? Oke, ini ya fakta sejarah sains modern. Ya. Saya tidak membahas Renaissance karena di situ masih istilahnya masih pergerakan, tidak ada tokoh-tokoh ilmuwan yang dicatat. Sejarah tidak mencatat. Kalaupun ada, kalau dalam filsafat itu sebetulnya ada, tetapi mungkin tidak terlalu dominan ya, makanya tidak saya sebutkan. Kita langsung tokoh-tokoh utama saja yang berpengaruh ya. Ya, kalau suara saya putus-putus saya diingatkan ya. Nanti saya pindah tempat ini. Ini posisi saya tuh, ini ruang tempat saya ini enak buat menjelaskan, tapi kadang-kala wifi-nya agak jauh kan. Nggak terlalu lancar sebenarnya wifi di rumah ini kalau saya di sini posisinya. Baik, saya teruskan. Fakta sejarah sains modern itu ada apa? Itu kenapa kemudian itu tadi ya, teori mekanika Newton bisa dianggap sebagai cikal bakal adanya perbedaan bersinggungan agama dan sains. Ya, baik. Pertama, sains modern itu muncul tidak hanya dalam rangka melepaskan hegemoni gereja sebagai institusi pemegang kekuasaan. Nah, yang tadi ya, secara urutan bahwa sebenarnya sains modern itu tidak hanya dalam rangka melepaskan hegemoni gereja sebagai institusi pemegang kekuasaan tertinggi yang ada pada zaman pertengahan ketika zaman Galileo itu, tetapi juga sebagai momentum transformasi sains ke dalam utilitas teknik yang ditunjang oleh runtuhnya sistem ekonomi feodal dan digantikan oleh sistem ekonomi kapitalis. Jadi sejarah sains modern itu ya, atau dalam perkembangannya pada saat Newton itu mulai mengemukakan teorinya ya, bahwa sebenarnya pada saat itu ada semacam euforia ya. Itu yang dulunya terkungkung ya, dulunya terkungkung, yang sains itu tidak bisa berkembang pada saat itu, kemudian digerakkan oleh zaman Renaissance ini, itu akhirnya menjadi terbuka kesempatan, terbuka peluang untuk digunakan secara luas, diantaranya dalam penggunaan secara teknis tadi, utilitas teknis. Jadi yang dulunya sains itu masih berupa teori-teori, kemudian mulai diterapkan ya. Di antaranya itu munculnya mesin uap gitu ya. Kemudian James Watt ya. James Watt ya, mesin uap sehingga orang yang dulunya mintal benang itu dengan manual tapi bisa dengan menggunakan tenaga uap itu bisa 1 jam berapa produk yang bisa dihasilkan. Nah, begitu. Tapi juga ditunjang oleh runtuhnya sistem ekonomi feodal dan digantikan sistem ekonomi kapitalis. Mahasiswa sekalian, pada zaman pertengahan ya, di mana hegemoni gereja itu memegang kekuasaan tertinggi, itu sistem ekonominya feodal. Artinya sistem ekonomi sangat dipengaruhi atau dikendalikan oleh kerajaan ya. Jadi apa-apa itu bayar upeti ke raja ya. Itu diantaranya ciri sistem ekonomi feodal. Tapi kemudian digantikan sistem oleh ekonomi kapitalis. Itu terjadi pada zaman modern Newton ini ya. Apa sistem ekonomi kapitalis? Bahwa perekonomian itu ditentukan oleh pemilik modal. Jadi sistem perekonomiannya itu dikendalikan oleh pemilik modal. Ya, artinya apa? Yang punya uang itu yang bisa mengendalikan. Yang kaya yaitu yang bisa mengendalikan. Kalau ekonomi feodal tidak. Jadi benar-benar ekonomi kerakyatan tuh kekayaan rakyat itu dikendalikan oleh kerajaan. Mereka harus bayar sekian ke raja dan seterusnya. Tapi kalau ekonomi kapitalis kan tidak. Contohnya apa? Ya sekarang ini kita masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Contohnya apa Anda lihat itu? Sepanjang jalan dari rumah Anda ke, saya tidak tahu Anda sudah di Jogja atau belum ya gitu ya.
Itu kalau di Jogja itu kan dalam satu jalan aja di rumah saya ini ya. Saya itu di Nologaten. Itu ada berapa Indomaret? 2. Alfamartnya 2. Padahal jalannya cuma nggak ada 1 kilo. Artinya apa? Kenapa kok harus Indomaret yang banyak atau Alfamart yang banyak di situ? Ya karena dia punya modal untuk punya punya uang untuk berjualan. One stop shopping. Anda belanja di Indomaret itu bisa belanja beras, bisa belanja telur, bisa belanja sabun, bisa belanja apa aja tuh, makanan, snack. Tapi Kinder Joy, akhirnya Bu. apa? Itu Kinder Joy ya, di tempat kasir ya. Ini pasti punya anak kecil, punya adik kecil ini. Iya, akhirnya apa? Itu kan meruntuhkan perekonomian rakyat yang nggak punya modal, yang mampunya hanya jual beras saja, yang mampunya hanya jual sabun saja. Toko-toko kecil, toko-toko kelontong kecil yang nggak bisa jualan tuh, nggak punya modal untuk kulaan banyak. Akhirnya kan terbatas kan yang dijual. Nah, orang kan akhirnya malas belanja di situ. Kenapa kok malas ya? Kalau saya sederhana saja, saya lebih nyaman belanja di Indomaret karena tentu, misalkan ya, dingin AC ya. Yang kedua, saya sekali datang ke toko itu bisa beli apa saja yang saya butuhkan. Praktis kan? Tapi kalau belanja di toko kecil, dia hanya mampunya jual beras lah. Padahal saya juga butuh telur, maka harus pindah. Nah, kan nggak praktis. Maka sebetulnya itulah yang dimaksud dengan ekonomi kapitalis itu. Akhirnya apa? Ya yang berkuasa ya yang punya modal. Kalau mau bicara yang pemilik modal lebih besar lagi apa misalkan? Carrefour ya, itu dari mulai jual spring bed sampai telur ada di situ. Jadi karena dia mampu punya uang untuk berjualan macam-macam gitu ya. Akhirnya kan mematikan perekonomian rakyat yang nggak punya modal besar kan. Nah, itulah yang salah satu warisan dari sains modernnya di era sains modern Newton ini gitu loh. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang tadi ini tadi yang bagaimana agama bisa bersinggungan dengan sains ini. Sejarah perkembangan sains modern itu juga beserta aplikasi teknologinya yang ada sekarang ini diawali oleh Isaac Newton. Nah, ini ya. Dalam bukunya Prinsip Filosofi Matematika yang dibacakan di depan Royal Society of London. Jadi, pada tanggal 28 April 1686, weh, berapa abad yang lalu ini, Newton itu menghasilkan bukunya yang terkenal, yaitu berjudul Prinsip Filosofi Matematika, kemudian disampaikan di masyarakat bangsawan London. Nah, dia sampaikan hasil temuannya. Nah, ternyata prinsip filosofi matematika itu yang tadi saya sebut menjadi cikal bakal pertentangan atau semakin jauhnya antara agama dan sains. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat ini. Ya. Sains modern itu lahir melalui temuan Newton dalam salah satu prinsipnya yang disebut the system of what. Jadi Newton itu dalam prinsip matematikanya tadi, teori yang dia sampaikan itu dia membuat system of what yang berisi hukum universal. Hukum yang ada di dunia ini itu sudah berhasil dirumuskan Newton atau yang disebut dengan hukum universal itu, yaitu tentang gravitasi bumi, ya, yang berisikan tentang konsep fundamental dengan ditemukannya teori gravitasi bumi dengan kecepatan 9,8 meter kuadrat per detik ya. Berapa? Meter per detik kuadrat ya. Kemudian dari situ lahirlah tentang konsep materi, massa, percepatan inersia dan sebagainya. Jadi kalau Anda kalau SMA diajari teori percepatan ya itu namanya sedang belajar mekanika klasik, mekanika Newton itu. Kan masih dipelajari sampai sekarang. Nah, teori ini dikenal dengan hukum dasar mekanika klasik. Apa salah satu teori Newton yang masih ya semuanya saya kira masih relevan, masih dipakai ya. Kecepatan itu kan teorinya Newton itu ya. Nah, oke, sudah. Keempat, konsep Newton bersifat mekanistik deterministik, yaitu apabila kondisi awal dari sesuatu itu dapat ditentukan, maka kondisi berikutnya dapat diprediksi secara tepat. Ini loh yang akhirnya menjadi saya pindah aja kayaknya kok ada sinyal di sebentar ya. Nah, ini mungkin kalau di sini agak jadi kok ada reminding. Ya, ini.
Ya, jadi konsep Newton itu yang ada dalam the system of it itu sifatnya apa? Sifatnya mekanistik deterministik. Apa itu mekanistik deterministik? Yaitu apabila kondisi awal dari sesuatu itu dapat ditentukan, maka kondisi berikutnya dapat diprediksi secara tepat. Contohnya apa? Kalau kita berjalan dari Jogja ke Solo, itu jaraknya sekitar berapa nih? 70 kilo ya. Dan saya berjalannya dengan langkahnya konsisten kecepatannya sekian, maka jam sekian saya akan bisa nyampe di slow. Itu maksudnya mekanistik deterministik. Kita sudah bisa perkirakan kan? Oke, atau kalau kita tanya aja misalkan gini, Anda kalau dari siapa nih? Saya tak panggil satu ini, siapa nih mahasiswa ini ya? Gak kenal saya kalau 2020 ini. Latifatun Nisa, ada? Ya, Bu. Ya. Anda mana rumahnya? Saya di Bantul, Bu. Plegat. Ya, di Jogja atau berarti ya Bantul ya? Iya, Bu. Ya, Bantul. Anda kalau dari Bantul, dari rumah Anda ke UIN, ke kampus UIN itu berapa lama waktunya biasanya? Sekitar setengah jam, Bu. 9 sampai 10 kilometer. Ah, ya. Jadi Anda sudah bisa perkirakan kan jam berapa Anda biar tidak terlambat. Misalkan kuliah jam 8 atau jam 7, berarti Anda paling tidak, kalau jam 7 kuliah misalkan, untuk kuliahnya luring gitu ya. Ini kebetulan 2020 ini belum luring ya. Maka Anda harus berangkat dari rumah paling tidak jam setengah 7. Gitu ya. Nah, itu kan bisa memprediksi. Ya enggak? Anda bisa memprediksi kan? Berkat apa itu? Berkat teori Newton, teori kecepatan. Artinya, kalau kondisi awal itu bisa diketahui, ya, kalau kondisi awal itu dapat ditentukan, misalkan kalau saya berangkat jam setengah 7 dari Bantul, maka kondisi berikutnya dapat diprediksi secara tepat. Maka saya jam 7 itu pasti akan nyampe di UIN. Apabila dengan kecepatan jalannya misalkan konsisten naik motor, kecepatannya speedometernya 30 meter per jam misalkan. Itu loh maksudnya. Sehingga apa? Kondisi berikutnya itu sebetulnya adalah wilayah ketuhanan. Kan kita tidak tahu besok itu bagaimana, atau nanti akan terjadi apa. Tapi dengan teori Newton, seolah-olah kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, pada bagian inilah yang kemudian dianggap ada peran Tuhan itu yang diambil oleh Newton. Akhirnya, para Newtonian ini atau orang-orang yang pada zaman itu ketika Newton hadir ya di masa zaman zaman Saint modern tadi 1600 sampai 1800 ya tahunnya, itu orang-orang benar-benar wah, ya euforia tadi. Kalau saya menggunakan tekanan uap sekitar 3000 joule misalnya. Tekanan itu Pascal ya. Kalau joule itu kesatuan energi. Kalau saya menggunakan tekanan sekian Pascal misalkan, maka saya bisa mendapatkan mesin kain dengan menggunakan mesin pemintal ini sekian lembar. Itu loh. Jadi itu adalah mekanistik deterministik. Sesuatu yang bisa ya gitu ya. Konsep dasar ini dikenal dengan Newton paradigm atau paradigma Newton. Nah, dampak Newton paradigm, konsep Newton ini akhirnya memacu munculnya revolusi industri di Inggris pada abad 17, yaitu dimulai sejak ditemukannya mesin tenun, mesin cetak yang menjalar sebagian daratan Eropa dan Amerika. Jadi orang kemudian mulai, wah gemar sekali apa yang ditawarkan Newton dalam The System of Words itu benar-benar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya pada saat itu. Jadi kalau saya mau berlayar, supaya bisa melaju kencang, itu harus menggunakan tekanan angin yang sekian. Itu kan dari teorinya Newton. Kalau kita ingin mendapatkan hasil tangkapan yang baik gitu ya misalkan, itu harus menggunakan jaring atau kita harus mengambil ikan pada jam-jam sekian. Itu menggunakan teorinya Newton sebenarnya, kurang lebih ya. Jadi Newton itu benar-benar efeknya besar. Nah, paradigma Newton yang mekanistik deterministik yaitu apabila kondisi awal sesuatu dapat ditentukan, maka kondisi berikutnya dapat diprediksi secara tepat. Hal ini telah menghasilkan cara pikir yang parsial, di mana menjadi terpisah antara Tuhan dalam urusan manusia. Manusia seolah-olah telah dapat merekayasa sesuatu di masa berikutnya karena telah mengatur keadaan saat ini. Nah, ini ya, manusia seolah-olah dapat merekayasa sesuatu di masa berikutnya karena telah mengatur keadaan saat ini. Itu sebetulnya masih gray area kan kita nggak tahu 1 jam setelah ini terjadi apa. Itu sudah wilayah Tuhan kan gitu ya. Tapi karena dengan ada pendekatannya
teori Newton ini seolah kita tahu gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadikan bahwa paradigma Newton ini menjadi salah satu ya, bukan satu-satunya tapi ya salah satu yang memunculkan dianggap kecacatan gitu ya dari sains modern ini. Kecacatan itu ya tidak sempurna, apalagi ya, kalau kita nanti belajar filsafat ilmu di insya Allah di bab berikutnya ya di struktur sains, apalagi kalau kita tahu secara epistemologi ilmu pengetahuan itu atau sains itu dapatnya dari mana sih? Dari metode ilmiah. Dari metode ilmiah itu kalau Anda cek, Anda pelajari, Anda kupas dari mulai merumuskan teori sampai didapatkan kesimpulan, itu apa sih yang dibutuhkan? Hanya empiris dan rasional. Ya enggak? Kalau ini enggak logik, enggak rasional, enggak terbukti secara empiris, maka tidak sah jadi ilmu. Nah, maka itu kan ya kalau dengan pendekatan agama kan nggak sesuai ya. Kalau dalam agama itu kadang-kala kita tidak perlu harus empiris dan rasional untuk kemudian dikatakan bahwa itu benar gitu. Bahwa ilmu ini benar gitu ya. Nah, ini nanti diskusinya panjang ya kalau sudah seperti itu. Saya bicara yang ini dulu saja. Oke. Nah, iptek yang bertumbuh pada paradigma Newton ini membentuk masyarakat sekularistik dan mengabaikan nilai-nilai religiusitas, mengabaikan unsur-unsur Tuhan karena merasa dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, ini efeknya salah satu yang akhirnya terjadi adalah akibatnya yang berpikir yang parsial ini ketika memisahkan nilai-nilai ketuhanan bahwa memang dianggap Tuhan sudah tidak. Artinya untuk memprediksi yang akan terjadi, untuk mengatur dunia itu kita nggak perlu Tuhan gitu loh seolah-olah. Karena kita sudah bisa mengatur keadaan sekarang. Itu sebetulnya yang semangat spirit yang terkandung dalam teori the system of what itu. Maka mengabaikan unsur-unsur Tuhan, mereka merasa dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, ini makanya terjadi masyarakat sekuler itu gitu ya. Terjadi masyarakat yang sekuler. Benturan iptek dan agama semakin hebat setelah Charles Darwin pada abad ke-19. Nah, ini pada masa Newton ya, setelah Newton memunculkan bukunya The Origin of Species. Nah, ini orang-orang yang sentimen terhadap sains modern menyebutkan itu apa sih yang dikerjakan Darwin? Dia hanya sekedar menjajarkan dan mengurutkan tulang tengkorak kok bisa menyebutkan bahwa asal mula manusia itu dari makhluk sederhana mengalami evolusi ini gitu kan. Makhluk yang sefamili gitu dengan makhluk primata gitu ya, atau yang kemudian direduksi menjadi kera gitu ya. Nah, itu menjadi semakin jelas gitu ya. Kalau secara rasional, secara empiris, nah makanya kalau secara ilmu pengetahuan yang disampaikan Darwin itu memang ada benarnya gitu ya. Karena dia empiris, dia berhasil menunjukkan. Empiris itu kan bisa dirasakan indera ya, atau nyata ya, faktual ya. Ini dia bisa menunjukkan ini loh. Secara rasional, secara akal itu memang masuk gitu ya. Oh iya, biaya itu kan ini loh perubahannya. Dia jelaskan dengan seleksi alam, dia jelaskan dengan perubahan genotip, fenotip karena adanya sinar kosmos dan sebagainya, ada mutasi dan sebagainya. Nah, temuan Darwin memicu kecurigaan antar ilmuwan yang menekuni sains dan agamawan yang mendalami nilai dan ajaran Tuhan. Nah, pada saat inilah semakin runcing persinggungan antara agama dan sains. Nah, gitu ya. Makanya perjumpaannya itu ya awalnya ya tadi itu ketika kalau bisa ditandai pada zaman awal Dark Age ketika Galileo tadi sampai kemudian sampai saat ini keterusan gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang sebelum ini slide keberapa ini? Sebelum berakhir, ini ada terakhir ya, ada era baru iptek ya. Nah, kemudian sejarah pengetahuan setelah masa Darwin, masa Newton, sains modern itu kan kemudian masuk zaman kontemporer ya tadi ya. Zaman kontemporer itu ditandai dengan temuan-temuan Einstein, Heisenberg, Schrödinger gitu ya. Apa itu? Abad 20 itu muncul era baru dalam ilmu pengetahuan menggantikan paradigma Newton yang mekanistik deterministik menjadi probabilistik relativistik. Jadi setelah berabad-abad masyarakat itu memegang teguh teori Newton dalam the system of what yang sifat mekanistik deterministik, kemudian mulai berganti ketika Einstein itu memunculkan teorinya yang dikenal dengan teori relativitas atau sesuatu itu menjadi relatif gitu ya, atau yang dikenal dengan probabilistik relativistik. Jadi sebenarnya keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang itu belum tentu bisa diprediksi dari hanya menentukan keadaan sekarang. Karena semuanya sifatnya relatif dan probabilistik, sifatnya relatif dan kemungkinan. Itu yang dikoreksi oleh Einstein dan kawan-kawan. Era baru ini dipicu oleh Heisenberg dan Schrödinger. Contohnya gini, Newton itu sudah dengan maksud saya teori Newton itu seolah-olah kita bisa memprediksi segala sesuatu. Tapi ironi kan,
ternyata Newton dengan teori Newton itu kita tidak bisa menentukan letak elektron dalam sebuah atom. Anda tahu yang namanya atom apa? Ayo, apa atom itu? Atom apa? Bagian terkecil dari materi, Bu. Oke, bagian terkecil dari suatu materi. Di dalam atom ada elektron ya. Iya, Bu. Ada potron, ada positron dan sebagainya. Saya sebut elektron saja. Elektron letaknya di mana di dalam atom? Gak ada yang tahu. Di Di orbital, orbital, Bu. Orbital, Bu. Ya, orbital. Orbital itu sebetulnya kebolehjadian kita menemukan elektron. Belum tentu di orbital. Ya, jadi sebenarnya orbital itu kebolehjadian menemukan elektron. Kenapa? Karena orbital itu ada orbital bonding dan orbital antibonding. Orbital bonding itu artinya kebolehjadian menemukan elektron di situ sangat besar, bisa 100%. Tapi ada juga kemungkinan juga ada yang namanya orbital antibonding. Artinya dalam orbital antibonding itu tidak ada elektron. Nah, berarti ada kemungkinan kan? Itu yang disampaikan oleh Schrödinger dan Heisenberg. Ketika dia memutuskan persamaan gelombang di bagaimana orbital itu berada, ya itu dalam mekanika kuantum, dia sebutkan psi gitu ya. Semester 3 sudah ada materi spektroskopi kayaknya ya. Belum ya. Jadi di situ ada persamaan gelombang. Persamaan gelombang itu sebetulnya untuk memastikan letak elektron gitu atau fungsi gelombang letak elektron dalam atom H. Jadi masih atom H loh yang dipelajari. Kita itu ilmuwan saat ini tuh hanya masih mampu merumuskan persamaan gelombang dari orbital atom H. Orbital atom H orbital apa? S ya? Ya enggak. H kan masih satu toh elektronnya. Apa sudah dua sekarang? H1 ya. Berarti dia di orbital apa? Nah, untuk kan itu dia buat persamaan gelombang. Nah, itu nanti ada di teori spektroskopi ya. Mungkin semester 4 kayaknya, atau mungkin enggak semester sekarang. Saya enggak hafal itu. Semester 4, Bu. Nah, atau Albert konsep ruang dan waktu. Iya, semester 4 ya. Albert Einstein ini menemukan konsep ruang dan waktu. Jadi kalau menurut Einstein, ruang dan waktu yang dulunya dianggap sebagai bagian dimensi sendiri-sendiri oleh teori Newton itu sudah berubah. Sudah dianggap berubah oleh Einstein. Kita tidak bisa membedakan ruang, waktu, dan energi. Itu semuanya relatif berkaitan. Apa contohnya kalau di dalam teori Newton? Anda masih ingat ketika SMP, mungkin SMP atau SMA ya, yang diajari sistem satuan dimensi internasional. Kalau panjang itu L, kalau massa itu M, kalau suhu itu T. Itu SMP, di kelas apa itu? SMP, Bu. Nah, itulah maksudnya. SMP ya. Itu sebetulnya warisan Newton. Jadi Newton itu menyebutkan bahwa energi waktu itu sesuatu yang berdiri sendiri. Ya. Sesuatu yang berdiri sendiri. Makanya memiliki dimensi sendiri-sendiri. Dimensi massa itu, massa materi ya, itu M. Kemudian panjang, ukuran itu L. Waktu T. Volume V gitu ya, saya nggak hafal. Nah, tetapi itu kemudian dikoreksi oleh Einstein. Kalau Einstein disebutkan bahwa kita tidak bisa memisahkan energi, waktu, dan ruang itu termasuk materi, semuanya itu relatif berkaitan. Nah, dengan teorinya EMC kuadrat itu ya. Probabilistik relativistik itu artinya segala sesuatu memiliki banyak kemungkinan alternatif pemecahan persoalan. Nah, makanya ironi, bagaimana Newton bisa memastikan letak elektron? Bagaimana teori Newton atau mekanis deterministik itu bisa memastikan keberadaan suatu benda kalau menyebutkan letak elektron saja tidak bisa. Nah, itu yang disampaikan oleh Schrödinger. Jadi paling banter kita hanya bisa menyebutkan letak elektron ada di orbital. Orbital itu adalah kebolehjadian menemukan elektron, itu orbital. Jadi kebolehjadian kemungkinan besar elektron itu ada di mana? Ada di suatu tempat yang memiliki tingkat energi tertentu yang itu disebut sebagai orbital. Padahal kenyataannya orbital itu, elektron itu jika berikatan ya, jika berikatan dia kemudian akan kemungkinannya akan menempati orbital bonding dan antibonding. Sekali lagi masih kebolehjadian. Jadi masih probable gitu ya. Nah, inilah makanya Einstein menyampaikan pesannya bahwa sebenarnya bukan mekanistik deterministik tetapi menjadi probabilistik relativistik. Artinya banyak kemungkinan untuk memecahkan persoalan manusia, sehingga iptek pun, ilmu pengetahuan pun itu mempunyai kemampuan prediksi yang lebih baik dalam pemecahan masalah. Jadi kalau kita secara filsafat
Ilmu, kalau ditanya, ilmu itu untuk apa sih sebetulnya? Ilmu itu untuk apa? Ilmu itu untuk menyelesaikan, untuk membantu menyelesaikan persoalan manusia, untuk memudahkan hidup manusia. Nah, dengan pendekatan mekanistik deterministik seolah-olah menjadi terbatas. Tapi dengan pendekatan probabilistik relativistik, ilmu itu dianggap mampu memprediksi persoalan manusia dengan lebih baik, gitu ya. Nah, paradigma baru IPTEK itu melahirkan ilmu-ilmu baru seperti material science, mikroelektronika, kimia fisika kuantum, astrofisika, dan sebagainya. Apalagi sekarang ya, zamannya sudah bukan zaman kontemporer lagi, tapi sudah zaman digital. Ya, ilmu itu sudah semakin berkembang. Tapi walaupun demikian, semangat mekanistik deterministik itu masih ada dalam dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kita pelajari sampai saat ini. Ya, ya, teori kecepatan Newton itu teori Newton itu. Pesawat terbang bisa terbang dari Jogja Jakarta hanya bisa ditempuh 1 jam itu karena menggunakan teori Newton gitu. Kalau kalau energinya digunakan sekian, nah gitu ya. Kalau perjalanannya ditempuh dengan kecepatan sekian pesawatnya, maka nyampe di Jakarta hanya cuma sekian menit. Nah, atau bisa nyampe sekian waktu. Itu kan teori Newton, warisan teori Newton, dan masih tetap digunakan. Nah, oke, era baru juga ditandai penemuan struktur molekul DNA oleh Watson and Crick sehingga menjadi bagian dari koreksi dari teori ilmiah evolusi Darwin. Dari kalau Darwin itu menyebutkan bahwa manusia A itu asalnya dari makhluk X, karena antara X dan A itu ada kaitan-kaitan yang bisa dibuktikan secara rasional, tapi dengan adanya DNA, teori DNA-nya Watson and Crick ini ternyata bahwa A itu memiliki sifat yang tidak ada sama sekali di X. Jadi nggak nyambung. Gitu ya. Jadi kalau Darwin itu bisa membuat hubungan yang sistematis ya. Dari mulai asal mulanya makhluk X ini jadi A, jadi logis, tapi dengan Watson and Crick ini ternyata Crick bisa membuktikan ada hal-hal yang terjadi di A dan itu tidak ada di X, dan itu menjadi ada lompatan gitu, ada perubahan sangat besar. Kenapa bisa dari X bisa menjadi A? Ini ada hal yang tidak bisa diterangkan oleh Darwin. Apa di antaranya? Ya, karena ternyata ada sifat yang akhirnya melahirkan ciri fenotip dan genotip ini yang bisa lompatannya, perubahannya bisa sangat frontal, sangat tiba-tiba gitu ya. Maksudnya nggak ada hubungannya. Ya itu tadi, karena ada DNA yang mengendalikan. Jadi begini, perubahan yang mengatur sifat dan fenotip genotip manusia ini itu kan dikendalikan oleh DNA. Contohnya, kenapa dia berkulit putih, kenapa dia berkulit putih hitam misalkan, atau rambutnya lurus, itu dari mana sih? Dari DNA. Kenapa dari ibunya yang lahirnya kok anaknya bisa berkulit hitam misalkan? Kenapa yang matanya sipit kok menjadi matanya besar gitu ya? Itu dari mana? Ya karena DNA-nya ini. Kenapa bisa ada terjadi perubahan DNA? Nah, ternyata DNA itu jika berubah, itu akan bisa mengubah sifat-sifat induknya. Lah, kenapa DNA itu bisa berubah? Ya karena misalkan terjadi ada radiasi kosmis atau radiasi sinar-sinar yang memiliki energi tinggi sehingga mampu masuk ke unsur genitalia ini. Itu kan tidak bisa dijawab oleh siapa? Darwin gitu ya. Menurut Darwin perubahan itu terstruktur urut. Kalau ibunya lurus nanti lama-lama ada misalnya rambutnya lurus nanti lama-lama, ya itu sederhana saja, dari yang makhluk yang agak jongkok, bungkuk, kemudian terus akhirnya bisa tegak karena ada perubahan-perubahan. Ada seleksi alam, kemudian ada penyesuaian dan adaptasi dan seterusnya. Tapi Watson bisa membuktikan ini bisa langsung lompat kok ke sini gitu ya. Nah, dari mana? Ya ada DNA-nya yang berubah. Kenapa DNA bisa berubah? Ya karena nanti kalau sudah masuk ke mata kuliah analisis instrumen ya, kebetulan juga saya ngajar, nanti akan diketahui bahwa sebenarnya radiasi sinar ini itu kan sifatnya radiasi elektromagnetik ya, seperti cahaya matahari itu ada energi-energi yang sangat besar. Energi yang dikeluarkan oleh cahaya itu yang ada di bumi ini atau di alam ini itu bisa mampu menembus ke unsur-unsur genitalia sehingga mengubah DNA-nya. Dari mana sumbernya? Contohnya sinar radioaktif. Ada unsur-unsur radioaktif ya yang mampu memancarkan sinarnya itu kalau sampai
nembus ke tubuh, itu bisa mengubah. Jadi sebetulnya bisa mengubah yang ada di dalam, itu loh bahayanya. Dan itu sinarnya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kulit sih nggak gosong, nggak ngetarani, gitu. Maksudnya nggak terasa sebenarnya, tapi bisa mengubah ke dalam unsur-unsur genitalianya. Itu yang kemudian terjadi ada perubahan struktur DNA atau kromosomnya, sehingga induknya menjadi berbeda dengan anaknya. Nah itu ya. Nah, kurang 10 menit ya. Nah ini persinggungan iptek dan agama kemudian dapat ditandai dalam persinggungan sains dan agama, sains dan teknologi dan agama dapat ditandai dalam kosmologi dan evolusi. Nah, kalau dianggap ada persinggungan itu sebetulnya pada kosmologi dan evolusi. Tapi sebenarnya perlu diingatkan ya, perlu saya ingatkan kembali kepada mahasiswa sekalian, ketika kita menyampaikan ada singgungan-singgungan antara agama dan sains, kita harus pastikan agama itu yang dimaksud agama yang bagaimana. Ya, kalau kita bicara agama itu adalah dalam konteks kitab suci atau Al-Quran, sebetulnya juga nggak melulu bersinggung gitu ya. Ada benar juga teori kosmologi. Jadi kalau dalam sains itu kan teori kosmologi yang paling mutakhir atau yang paling sekarang itu kan dikenal dengan teori Big Bang ya, dentuman besar gitu ya, bahwa asal mula alam semesta itu berasal dari titik singularitas yang kemudian dia meledak karena ada kondisi yang sangat ekstrim dan dia tersebar menjadi galaksi, akhirnya muncullah kita hidup di antara planet-planet yang tersebar itu. Itu teori Big Bang ya, kurang lebih begitu. Nah, sekarang apakah teori kosmologi yang disebut di sini bersinggungan itu memang benar-benar bersinggungan? Nah, lihat dulu. Kalau dalam perspektif kitab suci sebetulnya tidak juga gitu ya. Ini yang saya ingin tunjukkan. Bahwa ada dalam kitab Al-Anbiya itu disebutkan bahwa sebenarnya awalnya adalah kafaru bahwa sebenarnya menciptakan bumi berawal kanatan rotkon fafataknahuma, bahwa penciptaan langit dan bumi itu sebetulnya langit dan bumi, samawa dan bumi ini berasal dari rotkon, sesuatu yang rotak, sesuatu yang satu padu atau kemudian dikenal dengan titik singularitas. Kemudian di fafataknahuma kemudian diluaskan, disebarkan. Nah, dalam konteks sampai di sini itu kan sebetulnya cocok kan dengan teori Big Bang. Ya enggak? Kan sama sebenarnya. Nah, gitu lah ya. Jadi sebenarnya kita jangan serta-merta kemudian menganggap bahwa ada pertentangan antara agama dan sains. Kita harus pastikan dulu agama itu yang dimaksud agama yang mana. Maksud saya agama itu yang mana? Karena agama sendiri kan definisinya banyak, sebagai institusi, sebagai pedoman, seperangkat itu, atau kitab sucinya kah, atau ajaran Tuhannya kah, gitu ya. Nah, itu yang maksud saya, yang ingin saya sampaikan gitu ya. Karena ketika teori Big Bang dikomparasikan dengan yang ada di Al-Quran ini sebetulnya ya masih cocok gitu ya. Tapi menjadi tidak cocok adalah ketika siapa sebenarnya yang meledakkan itu, siapa yang kemudian meluaskan itu oleh kaum saintis atau orang-orang barat itu tidak bisa menjawab karena dia masih konsisten dengan sains yang harus rasional dan empiris itu ya. Maka dia tidak bisa menjawab. Dia saking tidak mau mengakuinya, saking tidak maunya mengakui Tuhan, dia tidak bisa menjawab siapa yang meledakkan Big Bang itu. Tapi kalau dalam Quran kan sudah jelas, pasti maka akulah yang maka diluaskan siapa ya Allah gitu kan. Nah, kalau jawaban orang-orang itu bagaimana? Nah, ini ilmuwan astrofisika sepakat ya karena dia konsisten dengan masih mengikuti Newtonian tadi ya, yang mekanistik deterministik, pada saat berupa singularitas, manusia tidak dapat menyatakan waktu kemarin atau yang akan datang. Karena waktu belum ada. Jadi manusia juga tidak dapat menanyakan kapan terjadi titik singularitas itu. Nah, ini kan sebenarnya bahasa ngeles gitu ya. Bahasa ngelesnya ilmuwan-ilmuwan yang masih sekuler ya, yang masih mengabaikan unsur ketuhanan dalam keilmuannya. Bahwa kalau ditanya kalau gitu kapan titik singularitas itu ada atau siapa yang menciptakan titik singularitas itu? Itu apa jawaban ilmuwannya tadi? Kita tidak bisa bertanya itu. Jadi itu pertanyaan salah gitu maksudnya. Kenapa itu dianggap pertanyaan salah? Iya, karena waktu itu, jadi waktu di alam semesta itu dimulai detik pertama mulai bisa dianggap ada waktu gitu ya. Itu ketika titik singularitas itu pecah, ketika terjadi Big Bang. Jadi kalau sebelum terjadi Big Bang itu belum ada waktu, maka kita tidak bisa menanyakan. Tahu enggak? Nah, itulah yang kemudian ya, pada titik itu ilmuwan terhenti. Karena dia tidak mampu menjawab. Karena saking memang gak maunya mengakui bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Itulah maksudnya ya. Ilmu pengetahuan untuk sementara terhenti di titik itu, ada keterbatasan ilmu pengetahuan untuk menjawabnya.
Karena buat para ilmuwan itu yang apa yang sains modern oriented ya, artinya secara epistemologi ilmu pengetahuan itu hanya didapatkan dari metode ilmiah, maka dari metode ilmiah sendiri kan sudah kelihatan. Kalau Anda ingat kembali, coba apa sih metode ilmiah itu? 1, apa? Merumuskan teori. 2, menyusun hipotesa. 3, eksperimen, ya enggak? Hasil eksperimen kemudian diolah datanya 5, berikutnya apa? Kesimpulan atau teori. Coba dari bagian itu sebetulnya ada unsur ketuhanan enggak? Atau perlu bertanya ke agama enggak? Kan enggak ada itu. Jadi untuk mendapatkan teori itu hanya berdasarkan itu tadi, eksperimen itu berarti empiris dan rasional. Masuk akal enggak? Ketika menarik kesimpulan dari hasil eksperimen itu logis enggak dengan hipotesa yang dibuat? Nah, itulah epistemologi sains modern ya, hanya masih asal mula bagaimana ilmu terbentuk ya, sementara ini itu masih melalui metode ilmiah atau scientific method itu gitu ya. Jadi makanya ini yang masih dianggap ada persinggungan atau tidak dinamis ya. Tetapi kalau masih dalam konteks ini ya masih cocok gitu ya, masih bisa. Nah, gitu. Nah, sudah habis. Baik, ada yang mau ditanyakan? Masih ada 5 menit sebelum saya tutup kelasnya. Ada yang mau ditanyakan?